Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ketemu lagi dengan saya untuk mata kuliah komunikasi dan konseling. Di pertemuan hari ini kita akan banyak membahas tentang keterampilan observasi, keterampilan membina hubungan baik, kemudian mendengar aktif, dan juga keterampilan bertanya. Harapannya adalah setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, materi ini nanti kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara kita berkomunikasi yang baik, kemudian bagaimana cara kita menjadi pendengar yang aktif dan terampil dalam bertanya atau menggali informasi dari pasien. Kita ke pokok yang pertama, yaitu keterampilan observasi. Nah, pada keterampilan observasi ini di sini ada tingkah laku. Dua tingkah laku, yaitu tingkah laku verbal dan juga tingkah laku non verbal. Nah, untuk yang pertama di tingkah laku verbal adalah ada penampilan umum. Penampilan umum ini adalah penampilan yang kita bisa amati atau kita bisa lihat pertama saat pasien datang ke kita. Apakah dia berpenampilan rapi, pakai bajunya apakah bagus atau menarik, ya, apakah penampilannya tidak rapi dan lain-lain gitu ya. Berikutnya adalah pandangan mata dan ekspresi wajah. Pandangan mata dan ekspresi wajah ini juga menjadi bagian dari tingkah laku yang dapat kita lihat. Apakah pada saat pasien datang pertama kali itu dengan pandangan mata yang sendu, kemudian ekspresi wajah yang sedih, ataupun senang, ataupun marah, itu kita bisa lihat semuanya di tingkah laku yang bagian pandangan mata dan ekspresi wajah. Berikutnya adalah bahasa tubuh atau body language ya. Bahasa tubuh pasien kita bisa amati pada saat kita duduk berhadapan dengan pasiennya atau pada saat pasien datang pertama kali. Apakah dia tampak murung, tampak melamun, ataukah dia terlihat sangat senang dan lain-lain gitu ya. Berikutnya adalah pengamatan dan penafsiran, di mana di sini pengamatan itu ada pengamatan objektif, yaitu berbagai tingkah laku yang dapat kita lihat dan kita dengar. Misalnya, contohnya apakah pasien itu terus-menerus berjalan mondar-mandir, ataupun apakah terlihat tangannya dikepal, ataupun ada ekspresi lainnya. Gitu yang menandakan bahwa pasien itu sedang dalam kondisi yang panik atau berpikir ataupun yang lainnya. Kemudian penafsiran atau di sini disebut dengan interpretasi, yaitu kesan yang kita berikan terhadap apa yang kita lihat atau kita amati dan apa yang kita dengar. Contoh misalnya pasien terlihat kesal karena terlalu lama menunggu, ataupun pasien marah, atau pasien merasa tidak diperhatikan oleh bidan. Berikutnya adalah kesenjangan tingkah laku. Di kesenjangan tingkah laku ini ada verbal dan juga non-verbal. Kesesuaian antara tingkah laku verbal dan non-verbal. Misalnya pasien mengatakan sebenarnya saya itu sedih gitu, tapi ekspresi wajahnya terlihat bahagia, bahkan dia mengatakannya sambil senyum gitu ya. Jadi tidak ada kesesuaian antara tingkah laku verbalnya dan non verbalnya gitu ya. Harusnya kan kalau pasien yang mengatakan verbalnya sebenarnya saya sedih karena suami saya tidak membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Begitu juga ekspresinya, kita bisa lihat ekspresinya dia tampak sedih, nunduk, atau mungkin bahkan menangis gitu ya.
Berikutnya adalah kesesuaian antara dua buah pertanyaan, kesesuaian antara yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Keterampilan membina hubungan baik. Dasar dari proses pemberian bantuan. Memudahkan klien. Kenapa kita harus menjaga hubungan baik atau keterampilan membina hubungan baik? Agar memudahkan klien memahami apa yang disarankan oleh bidan. Sehingga pasien itu juga mengikutinya gitu ya. Kalau kita di awal tidak membina hubungan baik, tidak merespon pasien dengan baik atau menanggapi keluhan pasien dengan tidak tidak empati, ya otomatis hubungan baik itu tidak akan terjalin di awal. Kalau hubungan baik tidak terjalin di awal, bagaimana pasien mau mengikuti apa yang kita sarankan gitu ya. Klien merasa puas dan akan kembali lagi untuk memeriksakan diri jika di awal kita sudah membina hubungan baik. Nah, di sini tahapannya sama seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, adalah SOLER. Face your client squarely, yaitu menghadap klien. Pada saat kita berbicara, pastikan kita itu harus berhadapan dengan pasien dan berhadapan dengan klien. Berikan ekspresi seperti mengangguk ataupun senyum. Karena dengan demikian pasien akan merasa dihargai oleh kita gitu. Kemudian yang O, open and non-judgmental facial expression, yaitu ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Kemudian L-nya lean toward client, ya, condongkan tubuh kita ke arah pasien saat kita berbicara. Kalau kita duduk berhadapan, ya jelas kita condongnya ke tubuh pasien. Kita tidak bersandar pada kursi kita gitu ya, tidak bersandar atau terkesan menjauh dari pasien. Kemudian eye contact in culturally, jadi kontak mata, tatap mata sesuai dengan cara yang diterima budaya setempat. Ya, ingat, kontak mata sesuai dengan yang diterima budaya setempat, tidak melihat klien dari rambut sampai kaki, itu bolak-balik melihat, atau dengan ekspresi kita yang seperti memandang pasien itu sinis atau bagaimana gitu ya. Kemudian R-nya relaxed and friendly manner, santai dan bersikap bersahabat. Kemudian yang kelima, kita harus bersabar mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari pasien dan juga tidak memotong pembicaraan. Bagian tidak memotong pembicaraan ini berulang-ulang kali saya sampaikan karena itu sangat penting sekali ya, karena kadang itu kita tidak sadar bahwa kita itu memotong pembicaraan klien gitu, padahal tidak boleh. Kemudian perilaku respon positif mendukung terciptanya hubungan yang baik. Misalkan dengan bersalaman dengan ramah, mempersilakan duduk, bersabar, tidak memotong pembicaraan. Menjaga kerahasiaan, ya, jangan sampai apa yang disampaikan oleh pasien itu kita bicarakan dengan bidan-bidan lain atau tenaga kesehatan lainnya gitu ya. Tidak melakukan penilaian atau menghakimi, maksudnya ya menghakimi pasien, misalkan oh ibu itu udah salah ataupun yang lainnya. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian atau mendengarkan dengan seksama, menanyakan kenapa bu alasan datangnya, ada yang dikeluhkan atau tidak, dan menghargai apapun pertanyaan maupun pendapat dari pasien, meskipun kadang pendapatnya itu salah atau tidak tepat, tapi kita coba dengarkan dulu, kemudian setelah itu nanti kita bisa luruskan. Kemudian berikutnya adalah keterampilan mendengar dan bertanya.
keterampilan mendengar itu kita bisa menjadi pendengar pasif ya. Pendengar pasif itu kita bisa mendengarkan pesan yang nonverbal. Contohnya apa? Seperti kontak mata, kemudian menganggukkan kepala, yang menandakan bahwa kita itu mengerti apa yang disampaikan oleh pasien gitu ya. Kemudian keikutsertaan secara verbal ya. Contohnya misalkan pasien sedang menyampaikan keluhannya, saya merasa tidak bisa mengurus bayi saya dengan baik. Kita bisa memberikan ekspresi dengan gitu ya. Jadi saya tuh merasa sedih, iya gitu. Kita bisa seperti itu ya, dengan keikutsertaan secara verbal. Kalau non verbalnya menganggukkan kepala, melihat matanya. Kemudian kalau yang verbalnya iya, berarti ibu sedih ya gitu. Kemudian menjadi pendengar aktif atau mendengarkan aktif. Di sini yaitu kegiatan mendengar yang menyediakan pengetahuan bahwa kita tahu perasaan dari pasien dan juga kita mengerti mengapa dia merasakan hal tersebut. Kemudian merefleksikan perasaan dan isi ucapan dari pasien. Merangkum, merefleksi isi, refleksi perasaan. Ini tujuannya perasaan dan tujuan ini perasaan dari pasiennya. Refleksi itu mengulang ya. Kemudian apakah klien kebingungan. Kemudian berikutnya adalah mendiskusikan atau diskusi. Contoh untuk refleksi, misalnya di sini klien mengatakan, tiap hari saya selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak. Dalam keadaan hamil seperti ini, saya ingin minta bantuan suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi apakah suami saya mau? Karena suami saya sering mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga ya pekerjaan perempuan, padahal semestinya tidak begitu kan Bu? Kita bisa memberikan ekspresi iya atau sambil mengangguk. Namanya berumah tangga harusnya bersama-sama, apalagi saya sedang hamil begini, iya kan Bu? Kita bisa memberikan ekspresi baik verbal maupun non verbal. Verbalnya ya dengan berkata iya, non verbalnya dengan mengangguk. Kemudian bidannya, ibu minta bantuan suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang terasa berat dalam keadaan hamil seperti sekarang ini, tapi tidak yakin suaminya mau gitu kan. Kita mengulang lagi apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian persamaan dan perbedaan merangkum dan refleksi isi. Merangkum dilakukan setelah beberapa waktu yang lebih lama dan mencakup beberapa informasi yang diucapkan klien. Merangkum digunakan di awal dan akhir dari percakapan untuk transisi atau peralihan antara topik. Memberikan penjelasan panjang terhadap masalah klien yang rumit. Tip dalam menjadi pendengar aktif itu kita lakukan. Yang pertama, terima klien apa adanya dan juga hargai klien sebagai individu yang berbeda dari individu lainnya. Kemudian, dengarkan apa yang dikatakan oleh klien dan bagaimana dia mengatakan hal itu. Pastikan intonasi suara, pemilihan kata, ekspresi wajah dan gerakan-gerakan tubuh. Tempatkan diri kita pada posisi klien sebelum mendengarkan. Jadi kita anggap bahwa kita sedang di posisi pasien. Kadang lakukan mendengar aktif dengan diam
Kemudian, berikan waktu pada klien untuk berpikir, bertanya, ataupun berbicara. Sesuaikan dengan kecepatan klien. Kita tidak boleh terus-terusan berkata-kata terus, kemudian menasehati terus, atau memberikan pertanyaan terus-menerus, karena nanti pasien akan merasa seperti diinterogasi gitu. Dengarkan klien dengan seksama. Jangan berpikir apa yang Anda katakan selanjutnya. Jadi kita tuh nggak usah mikir, habis pertanyaan ini nanti saya tanya gimana lagi ya gitu. Yang penting kita harus dengarkan klien dengan seksama apa yang disampaikan oleh klien, atau menjadi pendengar yang baik. Nggak usah mikirin nanti saya tanya apa, nanti saya ngomong apa ke pasien, nanti saya nasihatin apa. Nggak usah seperti itu. Lakukan pengulangan atau refleksi apa yang Anda dengar, apa yang kita dengar dari pasien, sehingga kita dan klien tahu bahwa Anda telah paham, bahwa kita telah paham. Kemudian duduk menghadap klien dengan nyaman, hindari gerakan yang mengganggu. Kemudian tatap dan perhatikan klien ketika berbicara. Contohnya misalkan kita dengerin pasien sambil kipas-kipas, atau kita dengerin pasien sambil memainkan bolpen, cetak gitu, misalkan seperti itu. Itu kan membuat gerakan yang bisa mengganggu klien, padahal klien ingin didengarkan dengan baik oleh kita gitu. Tunjukkan tanda perhatian verbal dengan ya, lalu, tetapi, oh begitu ya Bu, gitu ya. Dan non verbal dengan sesekali mengangguk ya. Berikutnya adalah dengan keterampilan bertanya. Nah, jenis pertanyaan itu ada dua, yaitu dengan pertanyaan tertutup ya, dan juga terbuka. Kalau pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan yang menghasilkan jawaban iya atau tidak, atau dengan kata-kata yang singkat. Contohnya, apakah ibu senang dengan kehamilan yang kedua ini? Nanti kan pasien akan menjawab jawabannya singkat, iya atau tidak. Berapa lama suami ibu tidak membantu ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Misalkan 1 minggu ini, atau 1 bulan ini, atau tidak pernah sama sekali gitu. Atau berapa usia kehamilan ibu yang sekarang, atau ini berapa kehamilan yang sekarang ini, misalnya seperti itu. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban yang lebih luas, sehingga pasien dapat mengungkapkan masalahnya, perasaannya, dan dengan kata-katanya sendiri, atau dapat memberikan informasi yang diperlukan. Pasien dapat mengekspresikan apapun yang ingin dia sampaikan gitu ya, kekesalannya, kesedihannya, dan lain-lain. Misalnya kita bisa bertanya, bagaimana ibu menjalani proses kehamilan ini tanpa dibantu pekerjaan rumah tangganya oleh suami? Ibu bisa jelaskan kenapa suami ibu tidak mau membantu untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga gitu ya. Atau misalkan, kenapa ibu tidak coba untuk berdiskusi dengan suaminya, misalnya seperti itu ya. Nanti kan pasien akan menjawab panjang sekali. Itu bagian untuk pengungkapan masalah dari pasien itu sendiri. Berikutnya adalah kelemahan pertanyaan tertutup. Tadi ya, pertanyaan tertutup itu yang jawabannya iya, tidak, sering, enggak gitu ya, tidak pernah. Tidak menciptakan suasana yang nyaman dalam berkomunikasi dan proses pengambilan keputusannya. Kemudian bidan mengontrol jalannya percakapan klien hanya dengan memberikan informasi yang bersangkutan dengan pertanyaan saja. Tidak mendorong seseorang untuk berbicara secara bebas.
kemudian membatasi pilihan-pilihan jawaban seseorang dan mengekangnya untuk memperluas jawaban dan berbicara lebih jauh. Jadi seolah-olah kayak pasiennya itu tidak boleh berkata terlalu banyak, dibatasi jawabannya gitu ya, perkataannya dibatasi kalau untuk pertanyaan tertutup, dan informasi yang akan kita gali kadang tidak bisa tergali dengan baik gitu. Kemudian bertanya efektif. Contohnya misalnya, apa yang dapat saya bantu Ibu? Apa yang dikeluhkan saat ini? Apakah di kehamilan sebelumnya Ibu pernah mengalami hal ini atau tidak gitu ya. Dapat menilai pemahaman dan pengalaman klien berkaitan dengan kehamilan ataupun persalinan. Contohnya di sini, menurut Ibu, apa yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Gitu. Atau apa yang Ibu lakukan ketika ada tanda-tanda perdarahan gitu ya. Apakah ada perbedaan yang Ibu rasakan antara kehamilan yang sekarang dengan kehamilan sebelumnya, atau antara kehamilan anak pertama dengan kehamilan anak kedua? Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertanya efektif adalah gunakan intonasi suara yang menunjukkan adanya perhatian, minat, dan keakraban antara bidan dengan pasien. Makanya itu tadi ya, bangun hubungan saling percaya dulu. Gunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh klien, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa medis yang mereka nggak ketahui gitu. Bu, ini G keberapa misalnya. G itu kan gravida, yang artinya hamil keberapa. Kan nggak bisa pasien tahu G berapa. Kalau kita tahu GPA ya tahu semua, kalau pasien nggak tahu. Ajukan pertanyaan satu persatu, tunggu jawaban dengan penuh minat dan jangan memotong. Jangan mengajukan pertanyaan secara membabi buta gitu ya. Misalnya, Ibu ini kehamilan yang keberapa? Apakah dalam kehamilan sebelumnya Ibu pernah mengalami hal ini atau baru kali ini saja? Gitu. Tidak. Jadi Ibu ini hamil yang keberapa? Pasien sudah menjawab. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi pertanyaan kita. Gunakan kata-kata yang mendorong klien untuk tetap berbicara seperti dan, bagaimana, atau lalu, atau maksudnya Bu gitu. Nanti kan pasien akan terus berbicara gitu, atau menyampaikan semuanya. Bila menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, jelaskan mengapa hal tersebut dipertanyakan atau alasannya, atau kita bisa minta maaf terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaan itu. Hindari penggunaan kata tanya mengapa, karena kemungkinan klien merasa seperti disalahkan gitu ya. Kemudian ajukan pertanyaan yang sama dengan berbagai cara apabila klien belum paham. Jadi pertanyaan itu bisa kita modifikasi agar pasien itu paham dengan apa yang kita maksud. Hindari pertanyaan yang mengarahkan atau menyudutkan. Gunakan pertanyaan terbuka karena lebih efektif daripada pertanyaan tertutup. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami ya pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.